Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat semua ya. Kembali lagi dengan saya Pak Izam. Kita akan melanjutkan pelajaran informatika. Pada kali ini kita akan belajar tentang pengertian dan fungsi sistem operasi komputer. Pada bab sebelumnya kita sudah belajar tentang hardware atau perangkat keras. Kali ini kita akan lanjut mengenal tentang perangkat lunak. Pengertian sistem operasi komputer. Apa itu sistem operasi komputer? Sistem operasi atau operating system disingkat dengan OS adalah salah satu perangkat lunak software yang bertanggung jawab mengatur atau mengontrol kerja dari perangkat keras dan menjalankan aplikasi atau software di dalam sistem komputer. Intinya, sistem operasi ini fungsinya untuk mengatur kerja dari perangkat keras sehingga bisa kita gunakan. Itu adalah fungsi utama dari sistem operasi komputer. Cara kerja sistem operasi adalah ada 4 tahap di sini. Kita sebagai pengguna akan membuka aplikasi. Kemudian aplikasi itu disimpan di dalam sistem operasi. Sistem operasi itu akan menjalankan perangkat keras. Hubungan ini akan saling berhubungan, di mana 4 komponen ini akan saling bergantung. Pengguna mengakses aplikasi, aplikasi ada di dalam sistem operasi, dan sistem operasi akan menjalankan perangkat keras sehingga bisa digunakan. Itu adalah cara kerja sistem operasi. Macam-macam sistem operasi. Sebenarnya ada banyak sistem operasi yang beredar, tapi di sini kita akan fokus pada 4 contoh macam-macam sistem operasi. Yang pertama, ada MS-DOS. Kalian pasti asing ya dengan nama MS-DOS. MS-DOS ini adalah cikal bakal dari sistem operasi Windows. Bisa dibilang ini adalah nenek moyangnya dari sistem operasi Windows. DOS itu mempunyai arti Disk Operating System. Di dalam sistem MS-DOS, dia cuma ada huruf dan tidak ada gambar. Dulu MS-DOS itu cuma ada warna hitam dan putih. Yang kedua, ada Windows. Kalian pasti sudah familiar ya dengan sistem operasi ini. Windows ini adalah sistem operasi yang paling banyak digunakan di dunia. Setelah berakhirnya MS-DOS, Windows menjadi favorit pengguna sampai sekarang. Sebenarnya ada beberapa kelebihan dan kekurangannya. Pada sistem operasi Windows, dia harus berbayar. Untuk menggunakannya, kita harus membeli lisensi dari Microsoft, dan harganya pun tidak murah, relatif mahal. Tapi kelebihannya, Windows ini mempunyai antarmuka pengguna yang sangat mudah untuk kita gunakan. Yang ketiga, ada Linux. Linux ini pada umumnya digunakan oleh orang-orang yang mempunyai kemampuan lebih pada jaringan komputer. Linux ini diperkenalkan oleh Linus Torvalds pada tahun 1991. Sistem operasi ini memiliki sifat open source. Apa sih itu open source? Open source itu adalah sistem operasi yang bisa kita ubah, kemudian kita bisa mendistribusikan kembali kepada banyak orang tanpa menggunakan lisensi. Itu adalah sifat dari sistem operasi open source. Sistem operasi ini mempunyai banyak jenis, diantaranya ada Debian, ada Red Hat, ada Ubuntu, dan lain-lainnya. Itu adalah contoh dari beberapa jenis sistem operasi Linux. Kemudian ada Mac OS. Mac OS ini adalah singkatan dari Macintosh OS. Sistem ini eksklusif, hanya digunakan pada perangkat Apple saja. Kalian tahu Apple kan? Ya, simbol Apple itu bergambar apel. Kalian pasti sering melihat itu di HP iPhone. Ya, itu adalah salah satu produk dari Apple. Kemudian, kita sekarang akan belajar tentang apa sih fungsi-fungsi
dari sistem operasi komputer ini. Sistem operasi komputer itu sebenarnya ada banyak fungsinya. Di sini saya jelaskan 6 fungsi dari sistem operasi komputer. Yang pertama, menjalankan operasi dasar komputer. Ya, komputer pasti mempunyai banyak operasi dasar yang mesti dilakukan oleh komputer sehingga bisa berjalan sebagaimana mestinya. Yang kedua, mengatur kerja perangkat keras dan perangkat lunak. Ya, sistem operasi itu ibaratnya adalah sebuah jembatan di mana dia mengatur kerja dari perangkat keras dan perangkat lunak sehingga bisa saling bekerja. Yang ketiga, wadah program atau aplikasi komputer. Ibaratnya sistem operasi komputer itu semacam rumah dan aplikasi-aplikasi itu adalah perangkat-perangkat yang ada di dalam rumah kalian. Jadi, sistem operasi itu sebagai wadah dari banyak aplikasi yang ada di dalam komputer kalian. Yang keempat, menyajikan tampilan. Tanpa sistem operasi, tampilan di komputer kalian itu hanya sebatas tulisan dan angka saja. Tidak ada gambar dan tidak ada desain yang menarik. Makanya, sistem operasi itu membungkus semua itu sehingga bisa kita nikmati pada layar komputer kalian. Yang kelima, mengkoordinasi kerja perangkat komputer. Ya, tanpa operating system atau tanpa sistem operasi, maka kinerja prosesor, kinerja RAM, kinerja hard disk tidak akan bisa maksimal dan tidak akan bisa kita lihat. Yang keenam, melindungi dan mengawasi kinerja dari program. Ya, tanpa sistem operasi, aplikasi yang berjalan di komputer kalian itu akan rentan terkena oleh serangan virus. Makanya, sistem operasi itu salah satunya adalah melindungi aplikasi dari serangan virus itu. Oke, pada pertemuan kali ini cukup itu saja. Kita akan melanjutkan pada pertemuan selanjutnya, masih pada bab sistem operasi, namun dengan materi lainnya yang lebih menarik. Oke, jika ada pertanyaan seperti biasanya, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya.